Baik, mohon izin Ayanda Dekan dan pimpinan kami memulai kajian rutin kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Malam hari ini di tanggal 11 Februari, tepatnya hari Ahad, ya harusnya kita masih family time, ya. Tapi alhamdulillah dengan semangat menuntut ilmu yang disupport penuh dari level pimpinan hingga dosen dan seluruh staf. Alhamdulillah Ustaz hadir bersama kita partisipan kurang lebih 40 orang ya, 30 30-an lebih. Dan malam ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kajian ibadah fikih, di mana kalau di pertemuan yang lalu kita masih membahas soal topik zakat, ya. Nah, malam ini kita masuk masih tentang ibadah zakat. Dan malam ini di sesi ke-6, Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita secara virtual eh, guru kita yang kita sayangi, yang kita cintai, Ustadz Syaiful Yusuf LC MA. Semoga Allah menjaga beliau selalu dan Amin. Boleh. amin Allahumma amin, dan tidak henti-hentinya semangat beliau untuk men-sharing ilmunya kepada kita. Bagaimana kita perhatikan dari kajian demi kajian ini, beliau membawakan sangat rinci dan mudah-mudahan kita selalu bersemangat ya menuntut ilmu dari beliau, dan Allah mudahkan langkah-langkah kita. Baik, eh, kami persilahkan Ustadz Saiful Yusuf LC MA untuk memaparkan kajiannya malam ini, Ustadz. Oleh tafadhol Mas Bro. Ya, baik, syukran, jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta ta'lim fikih ibadah segenap sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat, segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua. Pertamanya nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala pada seorang hambanya. Kemudian mari kita selawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. salli wa sallim alaih. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebenarnya muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada malam hari ini masih melanjutkan fikih zakat yang mana kajian kita tentang zakat pada malam ini kita akan membahas tentang
zakatul fitri atau zakat fitrah. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Malam ini sudah tanggal 2 Sya'ban. Artinya 1 bulan lagi, 1 bulan ke depan, kita akan masuk dalam bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ada satu ibadah zakat yang khusus, ya. Zakat harta adalah zakat yang tidak terkait dengan bulan tertentu. Zakat harta secara umum adalah zakat yang dikeluarkan pada harta-harta tertentu yang mencapai nisabnya, demikian pula yang telah melalui haul atau 1 tahun kepemilikan daripada harta-harta tersebut pada umumnya, kecuali pada zakat tanam-tanaman yang dikeluarkan pada waktu panennya. Adapun zakatul fitri atau zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan terkait dengan ibadah puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Karena itu saya kira sangat tepat ya kalau kita pada malam ini membahas tentang zakatul fitri ini atau zakat fitrah ini yang merupakan zakat yang khusus dikeluarkan terkait dengan bulan Ramadan. Zakatul fitri, ya, sebut dengan zakatul fitri. Al-fitri artinya berbuka. Berbuka yang dimaksud di sini adalah berbuka dari bulan puasa 1 bulan penuh lamanya. Jadi kita berpindah dari bulan berpuasa pada bulan yang tidak wajib berpuasa. Maka dikatakan al-fitr. Kalau setiap hari kita ada fitr setiap hari, ya. Setiap matahari terbenam pada bulan Ramadan kita berbuka, itu buka puasa harian. Akhir bulan Ramadan juga ya kita seperti orang berbuka puasa dari 1 bulan Ramadan yang kita berpuasa di dalamnya. Maka zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan tersebut dinamakan dengan zakatul fitri. Ya, zakatul al-fitri artinya zakat yang dikeluarkan karena kita sudah selesai, ya, kita sudah berbuka dari bulan Ramadan dan masuk pada bulan Syawal yang sudah tidak diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya, bahkan khusus pada 1 Syawalnya itu kita diharamkan malah, ya, kita diharamkan untuk berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Itu sebab daripada penamaan, ya, zakatul fitri. Sering juga disebutkan dengan zakat fitrah, ya, zakatul fitrah. Kalau zakat fitrah itu dikaitkan dengan kesucian, ya, dikaitkan kesucian karena dianggap kita ini setelah keluar dari bulan Ramadan kita suci dari dosa-dosa kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan benar maka dia diampuni, ya, man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, situ kita dikatakan kembali kepada kesucian fitrah, ya, karena dihapuskan semua dosa kita yang telah lalu. Itu harapan kita Allah menerima semua ibadah puasa yang kita kerjakan sehingga kita betul-betul keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti lagi bayi yang baru dilahirkan, ya. Kalau bayi baru dilahirkan maka dia kan dilahirkan di atas fitrah namanya, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Disamakan dengan itu orang yang keluar dari Ramadan diharapkan, ya, diharapkan terhapus semua dosa-dosanya sehingga dia kembali kepada fitrahnya, kesuciannya,
lalu ditutup dengan disempurnakan ya, disempurnakan puasa kita itu dengan zakat yang kita keluarkan, maka dinamakanlah dia sebagai zakat fitrah. Nah, meskipun peristilahan yang paling banyak digunakan oleh para ulama adalah istilah zakatul fitri. Ya, ini kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, khususnya kitab-kitab fikih, itu istilah yang paling banyak digunakan adalah istilah zakatul fitri. Ya, zakat berbuka dari bulan Ramadan berpindah pada bulan Syawal yang kita tidak lagi diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Syawal tersebut. Dasar daripada zakatul fitri ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan, su'an min tamrin aw su'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin." Artinya, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli wa sallim. telah mewajibkan farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitr. Beliau telah mewajibkan zakatul fitri min Ramadan, dari bulan Ramadan, atau disebabkan karena berpuasa pada bulan Ramadan. So'an min tamrin, satu so' dari tamr, dari kurma. Au so'an min syair, atau satu so' dari gandum. Alal abdi wal hur, berlaku kewajiban ini atas hamba sahaya dan orang merdeka. Wal dzakari wal untha, dan juga berlaku kewajiban ini atas laki-laki dan perempuan. Was-saghiri wal kabir, dan juga berlaku kewajiban ini atas anak kecil dan orang dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Jadi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri adalah orang-orang Islam. Semua yang Islam, apakah dia orang merdeka ataukah hamba sahaya, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, apakah dia anak kecil ya, ataukah dia orang dewasa. Ya, bahkan setiap bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari pada bulan Ramadan, sebelum masuk tanggal 1 Syawal, ya, siapa yang lahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, sebelum berpindah ke tanggal 1 Syawal, maka bayi itu juga wajib untuk dikenakan atau dikeluarkan zakat atasnya. Jadi yang tentu yang mengeluarkan zakat fitrinya adalah orang tuanya. Nah, itu dasar daripada kewajiban mengeluarkan zakatul fitri ini. Jadi dia diwajibkan atas setiap orang Islam tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Biasanya kewajiban itu dibebankan kepada orang Islam yang balik, ya, yang balik dan berakal. Tapi kalau zakatul fitri ini semuanya terkena kewajiban zakat, tentu kewajibannya atas kepala keluarga yang mengeluarkan zakat untuk mereka seperti anak-anak, ya, perempuan, ya. Demikian pula kalau dia hamba sahaya, maka tentu yang mengeluarkan adalah sayyidnya atau majikannya. Ini tentu di zaman ketika masih ada perbudakan. Tapi sekarang ini sudah tidak ada perbudakan, maka kita sudah tidak mendapatkan lagi hamba sahaya. Tapi jika itu masih ada, maka budak atau hamba sahaya itu dikeluarkan zakatnya oleh majikannya. Ya, jadi merupakan satu ibadah yang khusus, di mana pada umumnya ibadah itu diwajibkan pada muslim yang balik dan berakal, tapi ini berlaku bagi semua. Ya, semua muslim terkena kewajiban tersebut. Zakatul fitri ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, ya, karena puasa Ramadan juga disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi
begitu selesai puasa Ramadan pada kali yang pertama, pada tahun kedua Hijriah itu, juga sejak saat itu sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Nah, salah satu fungsi daripada zakatul fitri ini adalah selain dia merupakan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa bergembira pada hari raya Idul Fitri, juga untuk membersihkan kekurangan-kekurangan atau menyempurnakan kekurangan serta membersihkan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama kita menjalankan ibadah puasa. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. mewajibkan beliau berkata, farada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin man adha qabla salati fa hiya zakatun maqbulah wa man adha ba'da salati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Berkata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau zakatul fitri tuhratan lis-shaim sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi warrafati, dari perkataan yang sia-sia. Ya, Allah itu perkataan yang sia-sia. Atau selama kita berpuasa mungkin ada perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan, karena seharusnya kita kalau berpuasa itu semua yang kita kerjakan dan semua yang kita ucapkan adalah kebaikan. Seharusnya mendatangkan pahala semuanya. Jadi tidak hanya kita meninggalkan yang haram, tapi yang sia-sia pun seharusnya ditinggalkan. Itulah puasa yang sempurna, ya. Jadi kita tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga diperintahkan meninggalkan yang sia-sia sebagai sebuah latihan agar kemudian di luar bulan Ramadan kita lebih mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Nah, jika itu terjadi selama kita berpuasa, maka zakatul fitri ini atau zakat fitrah akan membersihkan itu. Ya, seperti diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas tadi. Dia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri tuhratan shaimi minal lagwi warrafath. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik mewajibkan alaihi. zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan dari perkataan yang keji. Yang mungkin terjadi ketika dia berpuasa, tentu itu merupakan pelanggaran, ya, apalagi kalau dia ar-rafath. Itu perkataan yang keji atau perkataan yang cabul begitu, yang jurus pada hal-hal yang sifatnya hubungan suami istri. Itu selama berpuasa kan kita dilarang membicarakan yang seperti itu. Kalau itu terjadi, maka zakatul fitri yang kita keluarkan bisa membersihkan pelanggaran tersebut. Jadi itu hikmah yang pertama, tuhratan lis-shaim. Dia merupakan pembersih bagi orang berpuasa. Wa tu'matan lil masakin. Yang kedua, dia menjadi makanan bagi orang-orang miskin, ya, supaya orang miskin pada hari raya bisa merasakan kegembiraan. Kata beliau, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya sebelum pelaksanaan sholat, fahiya zakatun maqbulah, maka dia zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati, dan barang siapa yang menunaikannya setelah selesai sholat id, fahiya shadaqatun minas sadaqat, maka dia adalah sedekah biasa, ya, seperti sedekah-sedekah lainnya. Dia tidak terhitung lagi sebagai zakatul fitri kalau dikeluarkan, ya, setelah orang melaksanakan sholat. Kan itu zakat fitri ini ada waktu untuk mengeluarkannya. Ya, waktu mengeluarkannya paling lambat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu paling lambat sudah harus dikeluarkan semua
dibagikan, ya, diserahkan kepada orang-orang yang berhak sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Secepat-cepatnya ulama beda pendapat. Ya, apakah boleh, kapan boleh pertama dikeluarkan? Itu ulama beda pendapat. Sebagian pendapat mengatakan seperti madhab Hanafiyah mengatakan dari awal Ramadan pun sudah bisa. Ya, jadi awal Ramadan orang sudah bisa keluarkan zakatul fitri. Tapi pendapat yang kuat, ya, seperti disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa kami dahulu di zaman Nabi SAW biasa mengeluarkan zakatul fitri kami 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Itu yang paling baik. Itu yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengeluarkan zakatul fitri mereka paling cepat 2 hari. Ya, bila mereka 1 hari atau 2 hari. Berarti yang paling cepat 2 hari sebelum Lebaran itu sudah bisa dikeluarkan zakatul fitrinya. Mengapa? Karena hikmah daripada dikeluarkannya zakatul fitri atau zakat fitrah ini adalah tadi sudah kita sebutkan di dalam hadis, untuk menjadi tu'matan lil masakin, untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin pada hari raya. Nah, kalau dia kemudian dikeluarkan terlalu cepat, ya, dikeluarkan terlalu cepat uh, sejak awal bulan Ramadan atau misalnya pertengahan bulan Ramadan, maka dia tentu akan habis, ya, sebelum datangnya bulan Ramadan, karena kebutuhan makan kan setiap hari. Meskipun orang berpuasa, orang butuh makan untuk buka, butuh makan di waktu malam, butuh makan ketika sahur. Sehingga kalau kemudian zakat fitrahnya itu dibagikan kepada fakir miskin sejak awal Ramadan atau sejak pertengahan Ramadan, maka tentu hikmah yang diinginkan tidak tercapai. Hikmah yang diinginkan tidak tercapai, yaitu membuat orang-orang miskin punya makanan pada hari raya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, abnuhumul yawma minal mas'alah. Abnuhumul yawma minal mas'alah. Jadikanlah mereka pada hari ini. Maksudnya orang-orang miskin, jadikanlah mereka orang-orang miskin itu pada hari ini tidak perlu meminta-minta. Cuman kalau kita lihat kenyataannya justru kita biasa hari Lebaran makin banyak orang minta-minta. Karena biasanya kalau hari Lebaran banyak yang bersedekah. Jadi justru pada hari Lebaran banyak minta-minta. Padahal sebenarnya kalau Nabi itu inginkan agnuhumul yawma 'anil mas'alah, kata beliau, ya. Buatlah mereka hari ini tidak perlu meminta-minta. Makanya disyariatkan zakatul fitri. Jadi kalau kita mau sedekah itu, sedekah yang paling baik sedekah pada bulan Ramadan. Ya, sedekah pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada sedekah pada hari raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri berarti sudah keluar Ramadan, ya, sudah Syawal, ya. Sementara justru bulan Ramadan itu bulan yang paling afdol untuk kita banyak bersedekah pada bulan tersebut. Nah, karena itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allahumma salli wa karena sallim. ajwa dan nas, ya, karena ajwa dan nas, beliau seorang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Ya, jadi beliau seorang sangat dermawan dan kedermawanannya mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Artinya di luar Ramadan beliau sangat dermawan. Tapi dalam bulan Ramadan beliau lebih dermawan, ya, daripada kedermawanan beliau di luar bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau memang kita mau memperbanyak sedekah, perbanyaklah pada bulan Ramadan, ya, supaya dia lebih afdal. Nah, jadi kita ingin supaya para fakir miskin ini pada hari raya tidak perlu lagi minta-minta, gitu, ya, supaya mereka sudah kalau diberikan zakatnya sebelum sholat Id, apalagi pada malam harinya sudah kita berikan zakat fitrinya dan sedekah-sedekah lainnya, maka diharapkan mereka tidak perlu lagi meminta-minta pada hari raya. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agnuhumul yawma Allahumma salli wa anil sallim wa barik masalah. alaihim. Jadikanlah mereka
pada hari ini tidak perlu lagi meminta-minta. Baik. Jadi dari hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran tentang waktu ya, tentang waktu mengeluarkan zakat. Yang pertama tadi, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu setiap orang Islam tanpa terkecuali, tua muda, besar kecil, laki perempuan, merdeka atau hamba sahaya, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Kemudian yang kedua adalah waktu mengeluarkannya. Waktu mengeluarkannya boleh 2 hari, paling cepat 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan paling lambat sebelum pelaksanaan sholatul Id, ya, sebelum pelaksanaan sholat hari raya. Nah, kadang-kadang di sini ada apa masalah begitu ya, karena zakat fitri kita kebanyakan kita serahkan pada amil zakat, amil yang mengelola zakat. Biasanya amil-amil di masjid-masjid di dekat rumah kita serahkan zakatul fitri kita kepada mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ini membutuhkan kerja keras tentu saja, ya, dari amil-amil zakat itu, karena mereka sudah harus selesai membagikan zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan sholat hari raya, ya, sudah harus selesai dibagikan zakat fitrahnya. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Bagaimana kalau terlambat? Ya, kalau terlambat maka tadi Nabi sudah mengatakan, "Faman addaha ba'da shalah," atau kata Abdullah bin Abbas, "Faman addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat." Siapa yang menunaikan zakat fitrinya setelah selesai sholat, maka dia hanyalah sedekah di antara sedekah-sedekah biasa dan tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Nah, karena itu amanah ya bagi mereka yang menyelenggarakan atau menawarkan diri sebagai amil. Nah, kalau kita mengumumkan berarti kita menawarkan diri itu ya. Yang masjid-masjid kan biasa mengumumkan, ya, kami menerima zakat fitrah dari masyarakat, dari jamaah masjid, berarti mereka menawarkan diri menjadi amil. Nah, itu harus dibagikan sebelum pelaksanaan sholat hari raya. Bagaimana kalau orang miskinnya tidak ada? Orang miskinnya pulang kampung. Nah, ini kadang-kadang kan begitu ya. Orang miskinnya mudik nih. Jadi panitia sudah mendata orang miskin di sekitar masjid atau di RT situ atau di RW situ, didata orang-orang miskinnya. Ternyata ketika dibagikan orang miskinnya sudah pulang kampung, sudah mudik dia. Apakah bisa kita serahkan setelah dia balik dari kampungnya? Itu kalau setelah dia balik dari kampungnya berarti diserahkan setelah hari raya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kata ulama itu bisa dalam Islam ada yang namanya perwakilan. Ya, perwakilan. Jadi orang-orang miskin yang tidak berada di tempat, yang mungkin berguna bagi para amil ya. Kalau kita sudah data ternyata orang miskinnya pada hari raya itu sudah pulang kampung, maka kita minta mereka menunjuk wakilnya. Ya, siapa yang mewakili untuk menerima zakat fitri itu. Ya, pagi sekarang ini kan sudah komunikasi sudah mudah ya. Kita dan rata-rata orang punya HP, sekarang orang miskin juga kayaknya punya HP rata-rata. Orang miskin. Jadi bisa dihubungi ya, siapa yang mau ditunjuk jadi wakil untuk menerima zakat fitrinya. Jadi kalau orangnya tidak ada dan kita sudah jatahkan, maka tinggal kita meminta siapa yang dia wakilkan. Misalnya dia punya tetangga atau teman sama-sama orang miskin, si Fulan, tolong terimakan dulu saya punya zakat itu boleh. Jadi boleh yang namanya perwakilan. Dan perwakilan ini dalam Islam masuk pada semua urusan ya pada umumnya ya, kecuali beberapa ibadah mahdoh yang tidak bisa diwakilkan seperti sholat. Ini sholat tidak bisa diwakilkan. Tapi pada kebanyakan muamalah yang sifatnya muamalah atau beberapa ibadah itu bisa diwakilkan, seperti menerima zakat ini bisa diwakilkan oleh orang lain. Itu solusinya ya, supaya kita bisa membagi zakat sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Jadi nanti wakil yang menerima itu ya nanti diserahkan setelah temannya datang dari kampung, tinggal diserahkan zakat fitrah kepada kawannya tersebut. Baik.
Kemudian dari hadis tadi juga kita sudah bisa melihat pelajarannya tentang kadar, ya. Kadar zakat fitrah itu sebanyak 1 sok, ya. Di hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma zakat salli wa sallim. fitri min Ramadan sa'am min tamrin atau sa'am min syair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sok, ya, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. 1 sok ini adalah takaran, ya. Dia adalah takaran di zaman dulu, ya. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya 1 sok itu sudah tidak ada lagi alatnya sekarang, ya. Jadi tidak ada lagi ditemukan alat sok yang dipakai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam mengkonversi sok itu yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alat-alat takar yang ada sekarang, yaitu berapa berapa padanannya itu 1 sok sebanyak apa. Itu ulama beda pendapat karena tidak didapatkannya alat takar sok yang dipakai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian ulama itu ada yang meriwayatkan sok itu dengan apa namanya ini, dengan tangan, ya. Jadi ulama-ulama zaman dulu yang masih mendapatkan sok di zaman Nabi itu, mereka 1 sok itu diukur berapa tangannya ini. Ini namanya mud, ya. Berapa mud dari tangan mereka yang setara dengan 1 sok. Itu kemudian nanti diturunkan kepada muridnya, dicocokkan. Ini kalau mudnya gurunya sekian, berapa mudnya muridnya, itu terus turun temurun. Yang ini juga ini tidak terlalu pas gitu, ya, karena ini kan takaran tangan ini bisa berbeda-beda. Jadi ya tidak terlalu kuat sebenarnya kalau kita mengambil riwayat-riwayat tentang apa namanya, takaran-takaran yang diriwayatkan, ya, dari para ulama di masa yang lalu. Karena itulah kita mendapatkan perbedaan dalam ukuran 1 sok tersebut. Ulama-ulama dulu biasanya mengkonversi sok itu ke dalam berat, ya, dalam berat, sehingga banyak ulama sekarang juga yang menyamakan 1 sok dengan timbangan dan bukan lagi dengan takaran. Kalau di Saudi Arabia itu difatwakan 1 sok sama dengan 3 kilogram, ya, sama dengan 3 kilogram. Kalau mungkin kita di Indonesia 3,5 kilogram. Jadi kita katakan ada perbedaan dalam mengkonversi karena tidak ditemukan lagi alat takar sok yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang ada sekarang adalah pendekatan-pendekatan, ya, pendekatan. Tentu ketika dia lebih banyak itu lebih berhati-hati pasti, ya. Kalau kita antara 3 kilogram dengan 3,5 kilogram, tentu 3,5 lebih berhati-hati, artinya kita lebih mungkin dia akan lebih, ya, kemungkinan besar 3,5 kilogram itu lebih daripada ukuran 1 sok sebenarnya, ya, tapi tidak mengapa lebih daripada dia kurang, ya. Dia ada perbedaan dalam versi berapa ukuran 1 sok tersebut. Baik. Pertanyaan yang lain yang terkait dengan masalah takaran terkait dengan zakat fitri adalah apakah zakatul fitri itu harus dikeluarkan dalam bentuk kurma atau tepung gandum, ya. Tentu Nabi di sini menyebutkan kurma dan gandum karena kurma dan gandum itu adalah makanan pokok di zaman itu dan makanan pokok di Jazirah Arab, ya. Nah, beliau makannya, ya, kalau bukan kurma makan roti yang dibuat dari tepung gandum atau makanan-makanan yang dibuat dari tepung gandum. Sehingga yang disebutkan dalam hadis ini tadi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan su'an min tamrin atau su'an min syair.
Yang disebut adalah kurma atau gandum. Karena itulah makanan pokok di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia merupakan makanan pokok, maka semua makanan pokok di setiap tempat dan setiap zaman itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jadi kalau kita di Asia misalnya, kebanyakan kita kan makan nasi, ya, nasi dari beras, sehingga kewajiban yang kita keluarkan dari zakat fitrah kita adalah apa yang kita makan sebagai makanan pokok kita, yaitu beras. Kita keluarkan dalam bentuk beras. Jadi kalau Nabi dulu mengeluarkan dalam atau dalam bentuk gandum, karena itulah yang dimakan sehari-hari. Kita makan sehari-hari adalah beras. Saya kira pada umumnya orang Indonesia itu makan beras. Ya, kalau sagu, saya kira tinggal makanan tradisional lah sagu itu, tidak lagi menjadi makanan pokok ya. Saya kira mungkin tidak ada lagi orang sekarang yang makanan pokoknya adalah sagu. Tinggal makanan tradisional saja yang dimakan sesekali saja. Ya, pada umumnya kita makan nasi dan nasi dari beras, sehingga zakat fitrah yang kita keluarkan dalam bentuk beras, 1 sok dari beras. Apakah mengambil takaran dari 3 kilogram atau 3,5 kilogram dari beras yang biasa kita makan. Apakah boleh dikeluarkan harga daripada beras tersebut saja? Ya, kita lebih praktis kan biasa. Ya, orang berpikir praktisnya. Ini kalau kita harus mengeluarkan beras lagi, rasanya tidak praktis. Ya, di zaman sekarang ini kita masih harus pikul-pikul beras ke rumahnya Pak Amil ya, ke masjid ya, dianggap tidak praktis lagi. Apalagi kalau anggota keluarga kita banyak ya. Kalau satu orang 3 kilogram, kalau kita satu keluarga ada 10 orang berarti 30 kilogram kita harus angkat ya ke masjid ya. Sehingga ini mungkin dianggap tidak praktis. Sebagian ada yang berpendapat bisa dikeluarkan dalam bentuk uang seperti mazhab Hanafiyah. Di mazhab Al-Hanafiyah mengatakan itu bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Ya, harga beras seperti itu atau gandum seberat itu atau kurma kalau yang menjadi makanan pokoknya itu dikeluarkan dalam bentuk uang. Tetapi jumhurul ulama, mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa itu tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Dan zakatul fitri sebagaimana namanya ya, itu zakat berbuka ya, zakat karena kita makan ya, maka dikeluarkan dalam bentuk makanan. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ada uang. Jadi di zaman Nabi itu uang sudah ada uang emas namanya dinar dan ada uang perak namanya dirham ya, dan itu yang dikeluarkan. Bisa dikeluarkan kalau memang Nabi mau, artinya beliau bisa mengeluarkan zakatul fitri itu dalam bentuk uang emas atau uang perak. Tetapi ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mayoritas ulama Islam itu berpendapat bahwa khusus untuk zakatul fitri ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Ya, dan tidak dikeluarkan dalam bentuk uang sebagaimana yang dikatakan oleh madhab Hanafiyah. Ya. Jadi jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpendapat tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Mungkin kita bertanya atau berkata bahwasanya kebutuhan orang miskin itu bermacam-macam. Ya, kalau dia dikasih dalam bentuk uang mungkin akan lebih baik karena dia bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau diberikan dalam bentuk uang, ini secara logika ya benar memang. Ya. Kalau dikasih uang, mungkin dia butuh yang lain, ya yang bukan beras. Tetapi kalau kita kembalikan kepada syariat Islam sebenarnya, syariat kita ini sudah lengkap. Gitu ya. Zakat itu juga bermacam-macam. Ya. Dan pada umumnya dikeluarkan memang sekali setahun. Ya, sekali
setahun. Jadi kalau zakat fitrinya diberikan dalam bentuk makanan pokok, terus kalau mau kelengkapan yang lain kan ada zakatul mal, ada zakat harta. Zakat harta kalau sekarang pada umumnya dikeluarkan dalam bentuk uang, ya. Karena sudah tidak ada lagi uang emas, uang perak, sekarang kita uang kertas, ya. Jadi orang miskin sebenarnya kalau zakat ini dijalankan dengan baik itu dapat semuanya. Mereka dapat makanan pokok, mereka dapat uang, ya. Kalau bertepatan dengan panen dapat tambahan beras lagi, ya. Kemudian kalau di sekitar tempat itu ada peternak-peternak yang punya banyak ternak, ya, bisa dapat zakat dalam bentuk hewan juga. Jadi Islam ini begitu lengkap, subhanallah. Di zakat itu syariat yang lengkap. Ada uangnya, ada makanan pokoknya, ada hewannya, ya. Sehingga sebenarnya orang miskin itu bisa mendapatkan semua yang dia butuhkan. Bisa dia dapatkan dari zakat. Andaikan zakat itu dikelola dengan benar, ya, kelola dengan benar. Pada bulan Ramadan juga banyak orang mengeluarkan sedekah-sedekah, ya. Selain zakat harta, yang banyak juga orang sengaja menunggu Ramadan untuk mengeluarkan zakat hartanya karena dianggap lebih besar pahalanya mengeluarkan harta di pada bulan Ramadan, seperti Nabi yang lebih dermawan pada bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Nah, jadi pada bulan Ramadan juga banyak uang yang dikeluarkan sebenarnya. Ada zakat yang dikeluarkan, sedekah-sedekah begitu bertebaran, sehingga sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk kita mau menguangkan zakat fitri kita. Ya, jadi biarlah orang-orang miskin mendapatkan uangnya dan juga mendapatkan beras. Itu pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Itu pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, meskipun tadi kita katakan ada sebagian ulama khususnya dari mazhab Hanafiyah itu yang membolehkan zakatul fitri diganti dengan uang. Nah, kembali kepada masalah praktis tidaknya nih kita keluarkan zakat dalam bentuk beras. Bisa dipraktiskan kalau kita kembali mengambil sistem perwakilan. Jadi sudah kita jelaskan dalam Islam, syariat Islam ada perwakilan itu masuk dalam banyak banyak masalah gitu, ya. Kita bisa mengatasi masalah praktis tidak praktisnya dengan sistem perwakilan. Kita para muzaki itu bisa mewakilkan kepada amil untuk membelikan kita beras. Nah, ini sekarang juga layanannya sudah banyak, ya. Layanan amil zakat yang menerima uang sebagai wakil. Dia posisi sebagai wakil. Jadi dia tidak akan membagikan zakat dalam bentuk uang, tidak. Di zakat fitrah kita keluarkan dalam bentuk uang nanti sebagai alat untuk sebagai dana untuk membeli beras. Nah, ini saya kira sekarang pada umumnya amil-amil juga sudah berpikiran seperti itu. Jadi mereka sudah kerjasama misalnya dengan penjual-penjual beras tertentu, ya, dikasih harga-harga khusus misalnya. Jadi nanti pembayar zakat itu menyerahkan uangnya kepada amil. Amil di sini berfungsi sebagai wakil, ya, wakil dari uh, muzaki, orang yang wajib berzakat. Kadang-kadang juga sebagian amil menjadi wakil dari penjual beras. Ya, jadi ini beda, ya. Jadi kalau amil itu wakil daripada muzaki, jadi dia membelikan beras ke penjual-penjual beras. Kalau dia wakilnya penjual beras, berarti penjual beras itu meletakkan berasnya di situ, nanti orang yang mau bayar zakat tinggal beli di situ. Ya, beli berasnya di masjid. Yang penting jangan dalam masjid. Dalam masjid dilarang berjual beli. Ya, berasnya taruh di luar masjid. Nanti orang yang mau bayar zakat, ya, langsung beli itu berasnya di situ, langsung dibeli. Jadi di sini dalam hal ini amil bisa menjadi wakil bagi penjual beras, bisa juga menjadi wakil bagi para muzaki. Ya, tentu ini dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya sah dalam Islam, dan dia bisa mengatasi ketidakpraktisan yang dianggap oleh sebagian orang kalau sekarang ini harus pikul-pikul beras lagi, dianggap berat atau menyulitkan, maka
ada jalan kemudahannya dalam Islam. Tetap kita mengeluarkan zakat kita dalam bentuk makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Nanti kemudian amil menjadi wakil kita untuk membelikan beras, atau dia menjadi wakil penjual beras yang berasnya ditaruh di luar masjid. Kita tinggal memilih beras yang mana yang ingin kita jadikan sebagai zakat kita dan kita bayar di situ. Sehingga zakat kita adalah zakat beras yang merupakan makanan pokok yang yang kita makan sehari-hari. Baik. Itu diantara beberapa pelajaran yang telah kita lihat, kita ambil dari beberapa hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok ya, atau dasar-dasar dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, terkait dengan waktu wajibnya zakat dan dengan siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Ini juga perlu kita jelaskan sedikit bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat itu adalah dengan terbenamnya matahari, ya, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi terbenam matahari yang dengan terbenamnya itu keluar dari Ramadan masuk ke Syawal. Karena pergantian hari dalam Islam itu, pergantian tanggal dalam Islam itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Beda kalau kalender matahari itu pergantian hari pada jam 12 malam. Ya, 12 lewat 1 detik, maka dia berpindah ke hari berikutnya di tengah malam. Kalau kalender bulan, kalender Komariah, kalender Hijriah, perpindahan hari itu dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau katakanlah tanggal 30 Ramadan, terbenamnya matahari pada tanggal 30 Ramadan, itu menandakan masuknya 1 Syawal. Maka begitu matahari terbenam, berarti sudah wajib, sudah masuk waktu wajib mengeluarkan zakat. Adapun yang kita keluarkan sehari atau 2 hari sebelumnya, itu belum waktu wajibnya, tapi boleh kita keluarkan pada waktu tersebut. Yang sudah boleh dikeluarkan, tetapi penyerahannya tadi bisa langsung diserahkan, ya bisa langsung diserahkan pada fakir miskin paling lambat sebelum melaksanakan sholat Id. Jadi waktu wajibnya mulai dengan terbenamnya matahari. Sehingga setiap orang yang mendapatkan terbenamnya matahari dalam keadaan hidup, ya, dia hidup ketika matahari itu terbenam, maka dia terkena kewajiban zakat. Tadi dikatakan kalau ada bayi yang lahir, ya, yang lahir sedetik sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia mendapatkan bulan Syawal. Jadi mudahnya itu, siapa yang mengumpulkan antara Ramadan dan Syawal, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Yang mengumpulkan antara Ramadan dan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah atau dikeluarkan untuknya oleh walinya zakat fitrah itu. Sehingga kalau ada bayi yang lahir tadi 1 detik sebelum matahari terbenam, berarti dia mendapatkan Ramadan dan dia juga mendapatkan Syawal. Jadi harus dikeluarkan darinya zakat fitri. Begitu pula orang yang meninggal dunia 1 detik setelah matahari terbenam. Ya, artinya dia mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal. Ya. Atau dia meninggal dunia bertepatan dengan terbenamnya matahari. Atau meninggal dunia bertepatan dengan terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, dia menghembuskan nafas terakhir. Berarti dia mendapatkan Ramadan dan mendapatkan juga Syawal, ya. Karena ketika matahari terbenam, masuk Syawal, ya, dia masih hidup dan menghembuskan nafas terakhirnya pada waktu tersebut. Jadi intinya, kalau dia mengumpulkan antara Ramadan dan Syawal, meskipun cuma sedetik di bulan Ramadan, kemudian Syawal, atau Ramadan kemudian mendapatkan 1 detik dari bulan satu detik dari bulan Syawal, dia masih hidup, maka wajib dikeluarkan zakat
fitrah atas orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam. Ya. Adapun yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Atau yang lahir setelah matahari terbenam. Ya. Jadi dua, orang yang meninggal dunia sebelum matahari terbenam tidak wajib zakat fitrah. Dan bayi yang baru lahir setelah matahari terbenam juga tidak wajib zakat fitrah. Yang wajib siapa? Yang lahir sedetik sebelum matahari terbenam, apalagi 1 jam sebelumnya ya. Dan yang meninggal dunia sedetik setelah matahari terbenam, apalagi lewat setelah itu baru meninggal dunia, maka dia terkena kewajiban zakatul fitri. Ya, zakat fitrah tentu atas walinya, ya, atas wali yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tersebut. Baik. Adapun masharifuz zakah, siapa yang berhak untuk menerima zakatul fitri? Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa semua yang berhak menerima zakat harta, dia juga berhak menerima zakat fitrah. Ya. Di 8 golongan. 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60, semuanya berhak untuk mendapatkan zakatul fitri. Sebagaimana mereka berhak untuk mendapatkan zakat harta. Nah, hanya saja untuk zakat fitrah ini diutamakan untuk para fakir miskin. Itu diutamakan. Karena dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa hikmah daripada dikeluarkannya zakatul fitri adalah tuhratan lis-shaimi minal lahwi war rafath, minal lagwi war rafath, wa tu'matan lil masakin. Jadi hadis yang kita bacakan sebelumnya, bahwa zakatul fitri itu disyariatkan untuk menghapus kesalahan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang keji atau perkataan yang cabul, dan untuk menjadi makanan bagi orang miskin. Nah, di situ disebutkan orang miskin secara khusus. Ya. Secara khusus orang miskin. Sehingga ada juga ulama yang mengatakan bahwa zakatul fitri itu dikhususkan bagi orang miskin. Karena berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Wa tu'matan lil masakin. Dia merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwasanya semua 8 golongan, ya, fakir, miskin, amil, kemudian al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang kalau masih ada budak, ya, namanya kafir riqab, budak yang ingin membebaskan diri dengan menebus dirinya kepada majikannya, itu bisa dibantu dengan uang zakat. Orang yang berutang yang tidak mampu bayar zakatnya, kemudian Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Ya, meskipun di kampungnya dia orang mampu, ya, tapi dia kehabisan bekal maka dia bisa mendapatkan bantuan. Dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan kita jelaskan sebentar insya Allah. Jadi 8 golongan ini semuanya berhak untuk mendapatkan zakat fitrah menurut jumhur ulama. Ya, kebanyakan ulama Islam berpendapat seperti itu. Adapun hadis tadi yang mengatakan bahwasanya farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah untuk orang yang berpuasa dibersihkan dari kesalahannya dan untuk menjadi makanan bagi orang miskin. Ini menunjukkan bahwa orang fakir miskin didahulukan. Dia fakir miskin didahulukan untuk mendapatkan bagian dari zakat fitri. Karena Nabi menyebutkan mereka secara khusus. Ya, juga hadis yang mengatakan agnuhumul yawma 'anil mas'alah. Cukupkanlah mereka pada hari ini supaya mereka tidak meminta-minta pada hari raya tersebut.
Baik, jadi diutamakan fakir miskin. Berarti amil juga tetap berhak untuk mendapatkan. Ya, kemudian mualaf ya tetap berhak untuk mendapatkan zakat fitrah untuk menguatkan keislamannya. Kemudian ini tadi budak kalau masih ada ya, tapi sekarang kan sudah tidak ada. Budak yang mau menebus dirinya supaya dia merdeka, dia bayar dirinya kepada tebus dirinya kepada majikannya. Eh, Kemudian al-gharimin orang yang berutang juga tidak bisa bayar utang itu bisa mendapatkannya. Kemudian ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan kita katakan dalam perjalanan meskipun dia orang kaya di kampungnya, tapi dia dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal dan tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan bantuan dari zakat. Maka dia berhak menerima zakat, baik zakat harta maupun zakatul fitr. Ya. Eh, Orang bilang kalau zaman sekarang kan sudah ada ATM nih. Jadi mungkin kalau dia kehabisan bekal ya tinggal ke ATM saja, tinggal narik kan ada lagi uang. Jadi manapun berada kita punya ATM di Mekah juga bisa narik kita. Ya, Eh, di Amerika, di Eropa, di mana bisa kita narik kalau punya ATM. Iya betul, kalau masih punya kartu ATM berarti belum masuk di situ ya. Belum masuk pada Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Karena berarti masih ada bekalnya, masih bisa narik ya. Tapi kalau misalnya dia eh, kehilangan semuanya misalnya. Ya, ada orang kehilangan ya. Katakanlah kehilangan dompet, dompet itu berisi semua kartu-kartunya di situ semuanya. Ya, kartu ATM-nya pun hilang ini. Mau bikin apa? Ya, ada kejadian seperti itu. Saya pernah dapatkan kasus seorang yang eh, jamaah haji, ya, jamaah haji yang kehilangan dompetnya dan semua hartanya ada di situ, semua kartunya ada di situ, sehingga ya banyak uangnya di rekening, tapi tidak ada kartu ATM hilang. Saya terpaksa ketika itu kawan-kawannya satu kloter ya turunan untuk membantu orang ini, meskipun di kampungnya di Indonesia dia orang kaya, rekeningnya banyak uang di rekeningnya, tapi kalau kartunya hilang mau bikin apa? Ya tidak bisa orang menarik menarik uang. Jadi ada yang keadaan orang dikatakan sebagai ibnu sabil, di mana orang itu kehabisan bekal dalam perjalanan yang membuat dia tidak bisa kembali ke kampungnya atau dia akan mengalami kesulitan yang sangat hebat ya. Meskipun sekarang kita sudah punya tiket pulang pergi, tapi kan selama menunggu tiket pulang itu kan ada masa di mana kita butuh makan, kita butuh banyak kebutuhan. Maka di situ Ibnu Sabil bisa mendapatkan zakatnya, baik zakat harta maupun zakatul fitri tadi. Yang terakhir adalah al-mujahid fisabilillah. Nah, fisabilillah ini yang ada juga perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah fisabilillah ini artinya adalah yang berjihad fisabilillah, yang berjihad di jalan Allah, ataukah fisabilillah ini maksudnya semua kebaikan? Karena semua kebaikan dimanakan fisabilillah gitu ya, di jalan Allah. Nah, kebanyakan ulama Islam berpendapat, mayoritas ulama mengatakan fisabilillah maksudnya yang berjihad di jalan Allah. Orang yang mau berjihad di jalan Allah dan dia butuh pembiayaan, maka dia dibiayai dari harta zakat, dari baitul mal. Apakah itu zakat harta atau juga pun zakat fitrah, dia bisa menerimanya sebagai bekal dia dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disamakan dengan berperang adalah semua bentuk-bentuk perjuangan untuk menegakkan Islam. Ya, karena jihad itu ya meskipun dalam 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 banyak ayat maupun hadis jihad itu bermakna perang, tapi dalam sebahagian ya ada beberapa ayat dan beberapa hadis itu menyebutkan jihad dengan makna dakwah misalnya. Di dakwah itu masuk dalam kategori jihad. Karena orang yang berdakwah itu adalah orang yang berupaya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berjihad dengan mengangkat senjata, dia berupaya untuk menegakkan agama Islam, mempertahankan agama Islam. Ya. Kalau dia diserang, dia mempertahankan agama dan negeri kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Islam. Ya. Atau dia misalnya menyerang untuk membuka satu negeri supaya dakwah bisa masuk ke sana, maka orang yang berjihad, ada yang berjihad dengan mengangkat senjata, dan ada yang berjihad dengan tidak mengangkat senjata.
Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Itu dalam surat Al-Furqan ayat ke-52. Yang artinya, maka janganlah engkau mentaati orang-orang kafir. Dan berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Jadi berjihadlah melawan mereka, musuh-musuh Islam, dengan Al-Quran. Dengan jihad yang besar. Berjihad dengan Al-Quran maksudnya apa? Mendakwahkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Menyebarkan Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang memang istilahnya menjual dirinya untuk agama. Ya, sehingga waktunya habis untuk memperjuangkan agama dengan cara menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam. Sehingga dia masuk dalam bagian mujahid. Ya, mujahid yang membutuhkan bantuan untuk berjuang. Jadi ada mujahid yang membutuhkan bantuan untuk berjuang dengan mengangkat senjata, seperti misalnya sekarang di Palestina misalnya. Ada juga mujahid yang membutuhkan bantuan untuk berjuang menegakkan Islam dengan dakwahnya. Maka mereka semua bisa masuk dalam kategori fi sabilillah. Nah, adapun jalan-jalan kebaikan selain daripada jihad ini tadi, apakah jihad dengan mengangkat senjata atau jihad dengan mengangkat ilmu, dengan menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, selain daripada itu ada perbedaan pendapat. Apakah kebaikan-kebaikan selain daripada jihad masuk dalam kategori fisabilillah? Misalnya membangun masjid, ya, membangun jalan, misalnya sarana-sarana kepentingan umum, ya. Ini kan kebaikan semuanya, ya, kebaikan semuanya. Apakah itu masuk dalam kategori fisabilillah? Ulama beda pendapat. Sebagian kecil ulama mengatakan sama. Fisabilillah mencakup semua kebaikan. Tapi mayoritas ulama Islam, jumhurul ulama, mengatakan bahwa fisabilillah itu dikhususkan untuk berjihad saja. Apakah berjihad dengan mengangkat senjata ataukah berjihad dengan mendakwahkan Islam? Ya, khusus untuk mereka. Adapun yang lain seperti pembangunan masjid dan sejenisnya, ini tidak masuk dalam kategori fisabilillah. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah karena seandainya semua kebaikan masuk dalam istilah fisabilillah berarti tidak perlu menetapkan 8 golongan. Ya, langsung saja Allah mengatakan bahwasanya zakat itu untuk fisabilillah semuanya. Karena ya sebenarnya fisabilillah andaikan fisabilillah di situ bermakna semua kebaikan, berarti sudah mencakup tadi fakir, miskin, amil, orang mu'alaf, orang berutang, budak yang mau menebus dirinya, ibnu sabil kan masuk di situ semua. Kalau sabilillah diartikan semua jalan-jalan kebaikan. Berarti tidak perlu ayat itu sampai merinci 8 golongan. Ya, ayat itu merinci sampai 8 golongan artinya cuman golongan itu saja yang mendapatkan zakat. Ada yang lain yang tidak mendapatkan zakat. Nah, sehingga pendapat para ulama mayoritas ini itu lebih kuat bahwasanya wa fi sabilillah itu bermakna khusus untuk jihad fisabilillah saja. Ya, apakah berjihad dengan mengangkat senjata ataukah berjihad untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, ya, uh, mengajarkan Islam kepada manusia. Itu pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Baik, saya kira inilah semua yang terkait dengan zakat fitrah atau zakat fitri sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Ya, ini juga sudah hampir ya 1 jam ya kita, kita menjelaskan. Mungkin ada yang ingin berdiskusi terkait dengan apa yang kita sudah jelaskan tadi, maka kita cukupkan penjelasannya sampai di sini. Jika ada hal-hal yang dianggap masih perlu untuk kita diskusikan, kami persilahkan. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustadz Saiful, jazakallah khair Ustadz atas paparannya yang sangat detail, merinci tadi. Kita masuk ke sesi diskusi Ustadz ya. Mohon izin.
Jadi ini sudah ada beberapa yang raise hand, tapi saya izin membacakan dulu satu pertanyaan di kolom chat yang sudah diketik terlebih dahulu, Ustaz. Ya, Bismillah, ada Ustaz izin bertanya terkait zakat fitrah. Apabila dalam satu rumah beras yang dikonsumsi ada dua jenis, beras merah dan beras putih. Ini bagaimana caranya untuk memberikan beras untuk zakat fitrahnya? Apakah beras yang diberi juga dua jenis atau bagaimana? Mohon arahnya Ustaz. Ini ya, pertanyaan baik. dari Sri Wahyuni Gayatri. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zakat yang kita keluarkan sebaiknya adalah yang lebih bermaslahat bagi penerima zakat. Pada umumnya kita tidak makan beras merah. Ya, pada umumnya saya kira kecuali biasa untuk kesehatan ya orang makan beras merah. Tapi pada umumnya masyarakat makan beras yang putih. Sehingga kalau kita makan beras merah atau makan beras putih ya kita sebaiknya mengeluarkan dalam bentuk beras yang putih karena itu lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karena tidak semua orang juga suka beras merah meskipun dari sisi kesehatan itu lebih lebih baik ya katanya. Tapi kan tidak semua orang suka makan beras merah. Pada umumnya orang lebih suka makan beras putih. Karena itu kalau kita makan beras merah dengan beras putih yang kita keluarkan sebagai zakat kita adalah beras yang putih. Karena kita melihat kemaslahatan para penerima zakat. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Eh, Berikutnya barangkali dari Ayanda Dr. Samsur Rijal. Persilakan dok untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih Dr. Iqbal. Mohon izin Ustaz, ada mungkin beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, kalau tadi sudah cukup paham kami mengenai jenis zakat fitrah, bahwa apa yang kita makan begitu Ustaz ya. Artinya kalau kesehariannya ya kalau kita di Makassar ini ya tentu lebih banyak beras gitu. Nah, cuma kan memang biasa kadang-kadang pilihan berasnya itu biasa juga ada macam-macam. Ada beras premium, ada biasa-biasa, ada juga yang berasnya kualitas tidak bagus. Yang abdalnya seperti apa ya tentu mungkin juga nanti kami dapat menjelaskan. Kemudian yang kedua Ustaz, seiring dengan kalau saya lihat amil zakat di beberapa masjid ada beberapa saya lihat perbedaan-perbedaan mereka itu di dalam menerima zakat fitrah. Ada yang menerimakan zakat fitrah dengan yang memberi zakat fitrah dengan dengan amil zakatnya itu disampaikan kepada yang menyerahkan zakat fitrahnya, kemudian tata caranya maksud saya ini Ustaz, dengan berniat ya diperbaiki niatnya, kemudian disebutkan nama-nama anggota keluarganya, kemudian didoakan. Ada juga diserahkan, dicatat namanya, selesai. Nah, mungkin dari sisi tuntunan mana yang sebenarnya yang lebih afdal. Kemudian berikutnya ada juga yang saya beberapa teman itu biasa kalau ditanya mereka lebih yakin kalau mereka sendiri yang menyerahkan zakat fitrahnya itu kepada para muzaki. Katanya kenapa? Katanya sampainya lebih yakin, kalau dititip kurang yakin. Ini memang agak sedikit karena persoalannya yakin dengan tidak yakin. Jadi itu juga kadang-kadang mempengaruhi para pemberi zakat ini gitu. Sementara itu saja. Yang terakhir Ustaz ini. Ya, kalau misalnya yang tadi kan sudah jelas ya bahwa apa yang kita makan hari-harinya. Kalau misalnya saudara-saudara kita yang ada di Papua ya lebih ubi jalar, ubi hutan ataupun juga ketela. Ya meskipun sekarang kalau di Papua ada juga food estate-nya, artinya mereka di sana kan hari-harinya makan itu ubi hutan ataupun juga ubi jalar gitu. Nah, kalau dalam konteks yang tadi maka prinsipnya ya apa yang menjadi makanan pokok pada satu masyarakat tertentu di daerah itu, itulah yang akan dikeluarkan Ustaz ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang terakhir Ustaz, kalau misalnya ada karena ini zakat fitrah adalah wajib. Kalau betul-betul
sangat tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, artinya jangankan untuk makan minum, itu pun juga misalnya dibantu dengan para sekeliling tetangga saja, apalagi harus mengeluarkan zakat. Bagaimana tuntunan sebaiknya kalau kita menjumpai hal-hal seperti ini di sekeliling kita, Ustaz? Mohon maaf Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Makasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama tadi tentang bermacam-macam jenis beras. Tentu yang kita keluarkan sebagai zakat adalah yang biasa kita makan. Kalau yang kita makan itu berbeda-beda adalah yang paling sering kita makan. Ya, kadang-kadang kita makan beras yang premium ya, kadang-kadang beras yang lain, kadang-kadang yang lebih mahal, kadang-kadang yang lebih murah misalnya. Maka kita lihat kira-kira yang paling sering kita makan itu yang jenis yang mana. Maka dalam kaidah disebutkan yang menjadi ukuran adalah yang terbanyak. Ya. Kalau kita lebih sering makan beras yang mahal, maka itu yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah kita. Kalau kita lebih sering makan beras yang murah, maka itu yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah kita. Jadi kita lihat saja mana yang paling sering kita makan. Kemudian yang kedua tentang tata cara penyerahan zakatul fitri. Dalam Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad SAW apabila beliau menerima zakat. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakatnya, yang dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu itu menenangkan hati mereka. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau menerima zakat, kalau orang membayar zakat langsung diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mendoakan memang. Diriwayatkan ada sahabat namanya Abu Aufah. Ya, Abu Aufah itu mengeluarkan zakatnya, menyerahkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu didoakan oleh Nabi. Itu doanya singkat saja, beliau mengatakan Allahumma sholli ala Abi Aufah wa ali Abi Aufah, kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Abu Aufah dan kepada keluarga Abu Aufah. Cuma itu aja doa yang singkat. Jadi memang mendoakan orang yang menunaikan zakat itu adalah merupakan sunnah, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau pakai doa yang Nabi pakai, tentu ini sangat mudah sekali. Allahumma sholli ala fulan, misalnya datang namanya Ahmad, ya Allahumma sholli ala Ahmad, ya itu sudah cukup sebagai doa amil yang menerima zakat seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus ditulis semua nama anggota keluarga? Tidak perlu ditulis. Ya, tidak perlu kita menuliskan karena si pembayar zakat kan sudah tahu, sudah meniatkan, ya. Ketika dia dari rumahnya, dia sudah tahu anggota keluarganya sekian orang dan dia bawa sekian kilo berasnya, ya dia sudah meniatkan untuk semua orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jadi tidak perlu harus menuliskan semua nama-nama anggota keluarga yang mengeluarkan zakat. Apakah zakat bisa diberikan langsung pada fakir miskin ataukah harus melalui amil? Ya, tidak harus melalui amil. Boleh langsung menyerahkan langsung kepada mustahik. Ya, jadi misalnya kita kenal nih ada mustahik yang kita tahu dia miskin dan dia soleh misalnya, kemudian apalagi dia kerabat kita. Nah, ini sudah mengumpulkan banyak keutamaan. Karena sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada orang miskin yang kerabat, ya, atau tetangga, dan dia orang yang soleh. Jadi kalau kita tahu ada orang miskin seperti ini, mengumpulkan kriteria ini, dia miskin, kerabat kita atau tetangga kita, dan dia orang soleh, maka ini paling utama kita berikan zakat dan sedekah kita. Kalau kita tahu orang seperti itu, silakan kita bawakan langsung kepada dia. Jadi tadi istilahnya lebih yakin gitu ya bahwa dia akan sampai, ya tidak jadi masalah, silakan. Boleh saja orang langsung membayar zakatnya
atau menyerahkan zakatnya kepada mustahik yang dia kenal betul orang ini dari sisi keberhakannya, atau bahkan mengumpulkan banyak sifat-sifat terbaik bagi orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian apa lagi tadi ya? Tadi kayaknya ada 4 atau 5. Bisa ulang sedikit Pak pertanyaannya. Iya, menuju Ustaz. Yang terakhir, kalau di sekitar lingkungan kita atau tetangga kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah begitu Ustaz. Kira-kira kita sebagai tetangga, bagaimana yang sebaiknya yang harus dilakukan? Karena untuk memenuhi kebutuhan hariannya saja dia mesti mengharapkan bantuan orang atau tidak mampu. Nah, apalagi untuk bayar zakat. Demikian Ustaz. Ya, baik Pak. Jadi kalau dia tidak mampu namanya orang miskin berarti ya. Kalau dia miskin berarti dia berhak menerima zakat, bukan pembayar zakat. Ya. Jadi ulama membedakan antara fakir dan miskin. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan dan sepenuhnya berharap dari bantuan orang lain. Jadi ada orang-orang yang sangat, misalnya sudah sangat tua, tidak punya kerabat lagi, ya betul-betul hanya mengharapkan dari bantuan orang saja. Itu namanya fakir. Atau dia cacat, tidak mampu bekerja, ya tidak ada orang yang menanggung hidupnya sehingga betul-betul harus, ini namanya fakir, orang yang tidak mendapatkan, tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan dari kebutuhan pokoknya. Adapun miskin, miskin itu orang yang sebenarnya punya pekerjaan, dia punya pendapatan, tapi pendapatan dari pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, maka dia dikategorikan sebagai miskin. Karena itu kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi itu ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu naik kapal, itu kan kapalnya dirusak, dilobangi sama Nabi Khidir. Nah, itu nanti dalam penjelasannya dia mengatakan amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun perahu yang saya lobangi itu dia adalah perahu milik orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ini maksudnya para ulama, ini orang-orang miskin yang menyewakan perahu-perahu mereka. Jadi mereka ini punya pekerjaan. Mereka juga punya harta yang bisa disewakan. Perahu kan bagian dari harta milik. Dan mereka punya pekerjaan menyewakan perahu. Tapi masih dikatakan Allah sebagai masakin. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu-perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja untuk menyewakan perahu mereka di lautan. Jadi orang miskin itu orang yang punya pekerjaan, punya pendapatan, tapi tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Maka dia juga berhak untuk menerima zakat fitrah, bukan malah mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, kami persilahkan Dokter Kisi. Silakan, Dok. Ingin bertanya. Terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. Ya, yang mau saya tanyakan, Ustadz, terkait pembayaran zakat pada pada mereka-mereka yang tidak tinggal selamanya di daerah tersebut, Ustadz. Jadi misalnya mahasiswa yang sekolah di daerah luar, di Jakarta kah, atau di luar negeri. Nah, itu pembayaran zakatnya apakah bisa dibayarkan di tanah air kalau misalnya memang apalagi namanya memang sekolahnya di luar negeri, ataukah kalau sekolahnya di tempat lain nanti orang tuanya yang bayarin di rumah tinggal tak. Nah, apapun jawabannya itu untuk nominal yang atau berat yang dibayar itu kan tadi ibaratnya sama ya dengan Dokter Rijal atau Dokter Sri Wahyuni, cuman bedanya kalau di luar negeri kan jenis berasnya beda, harganya juga beda sama yang di Indonesia. Nah, itu kalau misalnya boleh dibayar di Indonesia, ngikutnya harga di luar atau ngikut harga di Indonesia yang terbaik begitu, Ustadz. Mohon arahannya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Untuk mereka yang tidak berada di
apa misalnya anak-anak yang sekolah di luar ya, tidak tinggal sama ini kan paling banyak kasusnya. Anak kita sekolah di luar kota, di luar provinsi, di luar negeri, terus kita bayarkan zakatnya. Ya itu tentu boleh ya. Orang tua meskipun anaknya itu eh, sekolah di luar negeri misalnya dapat beasiswa, dapat bantuan, tetap orang tua bisa membayarkan atau mengeluarkan zakat untuk anaknya tersebut. Jadi kalau si anak mau mengeluarkan zakatnya di tempat di mana dia berada tentu lebih afdol. Jadi afdolnya itu zakat kita keluarkan di tempat di mana kita berada. Kecuali kalau tempat di mana kita berada masyarakat muslimnya sudah makmur semua, tidak ada yang miskin. Nah, barulah kemudian kita alihkan ke negeri Islam yang lain atau wilayah Islam yang lain yang masih banyak orang Islamnya yang miskin. Tapi kalau di negeri dan tempat dia tinggal masih banyak orang Islam yang miskin, maka lebih afdol kalau dia mengeluarkan zakatnya di sana. Lebih afdol tidak berarti wajib ya. Artinya boleh saja zakatnya dikeluarkan di Indonesia. Sekarang bagaimana dia keluarkan zakat di Indonesia? Kalau ada jenis beras yang sama dengan yang dia makan di sana, dengan jenis beras yang kita makan di Indonesia, maka itu yang kita keluarkan sebagai zakat dia, karena dia biasa makan beras dari jenis tersebut. Karena yang tadi kita katakan yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok dan bukan harganya. Kalau misalnya tidak ada, misalnya beras yang dia makan di sana sangat super gitu ya, sementara beras itu tidak ada di negeri kita, maka kita bisa mengeluarkan dari beras yang paling baik yang ada di negeri kita. Ya, jadi tidak harus mengeluarkan sesuai dengan harga beras yang ada di sana. Ya, kalau memang ada barangnya sama di sini, ya kita keluarkan itu sebagai zakatnya dari jenis beras yang sama. Tapi kalau memang tidak ada, maka kita bisa mengambil jenis yang terbaik. Meskipun mungkin kelasnya masih di bawah daripada apa yang dimakan di sana, tapi itu yang terbaik yang kita miliki di sini, maka itu yang kita keluarkan sebagai zakat untuk anak kita yang sekolah di luar negeri atau di tempat yang lain. Allah Ta'ala. Izin Ustadz, kalau untuk pembayarannya misalnya sementara sekolah, tetapi pada saat itu sekolahnya itu tidak 1 tahun gitu, misalnya hanya 3 bulan, jadi dapat puasanya di sana, hitungannya tetap bahan makanan pokok yang di sana ya Ustadz ya. Ya tetap apa yang dia makan sehari-hari di sana itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ya sama-sama. Baik. Selanjutnya Dr. Armanto silahkan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama terkait waktu penyerahan Ustadz. Kan waktu penyerahan itu afdolnya sebelum khatib naik di mimbar pada saat khutbah Idul Fitri, Ustadz. Karena niatnya kita mau dapat keutamaan itu, maka kami itu biasanya ditunda-tunda Ustadz, ditunda-tunda sampai mungkin akhir itu. Tapi kelupaan Ustadz, sudah niat begitu tapi kelupaan memberikan ke mustahik Ustadz. Apakah niatnya sudah terhitung menyerahkan atau gimana itu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpamanya kita terjadi kelupaan seperti tadi Ustadz, lantaran kita mau mendapatkan keutamaannya, apakah bisa tidak kita sampaikan ke mustahiknya untuk datang ke tempat tersebut untuk mengambil zakat fitrahnya Ustadz? Itu bisa tidak seperti itu Ustadz? Yang ketiga Ustadz, terkait zakat harta. Zakat harta, apakah kedudukannya dia itu wajib dikeluarkan bersamaan zakat fitri, ya, zakat fitrah, atau dia bisa nanti atau dia terhitung setelah haulnya, setelah dia cukup 1 tahun, Ustaz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Yang pertama perlu kita jelaskan lagi bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu paling lambat sebelum pelaksanaan sholat. Jadi bukan sebelum khutbah, karena kalau dalam sholat id kan sholat dulu baru khutbah gitu. Beda dengan sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau kita di sholat id kan kita sholat dulu baru
baru khutbah. Jadi sebelum khutbah bahkan sebelum sholat itu sudah harus dikeluarkan zakat fitrinya. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan sholat id sudah harus mengeluarkan zakat fitri kita. Nah kalau lupa gimana? Ya misalnya ada yang mau menyerahkan pas-pas sebelum sholat id dia mau menyerahkan. Terus lupa karena buru-buru lupa menyerahkan zakatnya. Kalau lupa ini sama dengan orang yang lupa sholat misalnya. Lupa sholat dia mengkodok. Ya, dia baru teringat, wah sudah lewat waktu sholat. Baru teringat, oh ternyata saya belum melaksanakan sholat itu tadi. Maka dia harus mengkodok sholatnya. Demikian pula zakatnya. Dia mengkodok zakatnya. Dia meskipun sudah selesai sholat id, sudah selesai khutbah, baru dia teringat bahwa, oh saya belum bayar zakat fitri. Dia boleh membayar saat dia teringat, baru dia keluarkan zakat fitrinya. Ya, karena dia baru teringat di situ. Ini pengecualian karena kelupaan, ya. Dalam hadis dikatakan rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan umatku dari ketidaksengajaan, dari kelupaan dan dari apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Ya, itu dimaafkan. Ya, jadi lupa itu dimaafkan. Sama dengan kalau lagi puasa, lupa kalau sedang puasa dia makan. Nah, atau dia minum. Itu juga dimaafkan, tidak batal puasanya. Yang penting begitu teringat dimuntahkan. Ya. Sama dengan tadi lupa sholat, maka kapan teringat dia laksanakan sholatnya, maka sama dengan zakat fitrah. Kemudian yang tentang apakah harus dikeluarkan zakat harta bersamaan dengan zakat fitrah. Tidak harus, karena kalau zakat fitrah itu terkait dengan bulan Ramadan tadi. Kalau zakat harta dia tidak terkait dengan bulan tertentu. Dia terkait dengan nisab. Yang pertama nisab, seperti sudah kita jelaskan yang lalu, apakah sudah mencapai batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian bertahan selama 1 tahun hijriah. Nah, kalau sudah jatuh tempo wajib zakat sebelum Ramadan, maka tidak boleh ditunda sampai Ramadan, tidak boleh. Karena kalau misalnya dia mencapai nisab pada bulan Sya'ban misalnya. Sya'ban tahun ini. Harta sebanyak itu bertahan sampai Sya'ban tahun depan. Tidak bisa kita mengatakan, nanti Ramadan saya keluarkan zakat. Karena Ramadan berberkah. Tidak bisa. Karena sudah Sya'ban ini wajib dikeluarkan. Dia waktunya sudah tiba. Tidak bisa ditunda. Tapi kalau didahulukan, misalnya hartanya mencapai nisab pada bulan Syawal tahun ini. Nanti wajib keluar zakatnya pada bulan Syawal tahun depan. Baru wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dia boleh mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Artinya 1 bulan sebelum wajib dikeluarkan zakat, dia sudah boleh mengeluarkan zakat hartanya. Karena mungkin dia ingin mendapatkan keutamaan Ramadan dan dia keluarkan pada bulan Ramadan, karena itu mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya itu boleh. Ya, mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya boleh. Tapi mengeluarkan zakat setelah lewat waktu wajibnya tidak boleh. Dia harus dikeluarkan tepat ketika dia diwajibkan. Wallahu ta'ala. Iya, Ustaz. Tadi masih ada pertanyaan satu barangkali. Bolehkah memanggil mustahik untuk mengambil sendiri? Dr. Armanto ya. Oh ya, boleh. Boleh kita mengundang mustahik ke rumah kita untuk mengambil zakat yang akan kita berikan kepada dia. Itu boleh saja. Meskipun yang lebih baik adalah kita yang mendatangi mustahik dan menyerahkan zakat kita kepada mustahik, atau melalui amil kita menyerahkannya melalui amil. Tapi kalau boleh kita memanggil, itu boleh saja. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya Dr. Aziz Perugani, kami persilahkan Dok untuk bertanya. Ya, makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, yang kami ingin tanyakan itu mengenai anak, Ustaz. Mengenai Anak itu kan anak anak, membayar ya zakat fitrah
anak kan itu tanggung jawab dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah bapaknya, ayahnya. Nah, yang kami ingin tanyakan, sampai kapan anak tersebut itu menjadi tanggungan atau kewajiban ayahnya untuk membayarkan zakat fitrah. Kemudian apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Karena setahu saya antara anak laki-laki itu eh, kewajiban memberikan nafkah anak laki-laki itu sampai balik, sedangkan pada anak perempuan itu sampai dia menikah. Setahu saya begitu, Ustaz. Apakah ada kaitannya dengan zakat fitrah? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik. Anggota keluarga kita yang berada dalam tanggungan kita untuk memberikan nafkah kepadanya, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Jadi anak-anak kita ini, selama mereka belum mampu mengeluarkan zakat fitrahnya, maka kitalah yang mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Tentu kalau perempuan, anak perempuan kalau sudah menikah, dia akan berpindah perwaliannya dari ayahnya kepada suaminya. Jadi pada umur berapapun dia menikah, ketika dia telah menikah, maka kewajiban zakat fitrahnya itu berpindah kepada suaminya dan bukan lagi pada ayahnya. Adapun anak laki-laki jika dia belum mampu membayar zakat fitrahnya, maka zakat fitrahnya dikeluarkan oleh ayahnya. Tapi ketika dia sudah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri, maka ayahnya tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah kepada dia. Karena dia sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, maka pada saat itu orang tuanya tidak lagi wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Tapi jika misalnya orang tuanya tetap mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, itu pun sah. Ya, itu tetap sah. Misalnya ada orang tua yang mungkin berkelebihan ya, yang kaya begitu. Anak-anaknya sebenarnya sudah mapan juga, ya, tapi dia ingin biarlah saya semua yang bayarkan zakat kepada kalian. Itu sah, sah, bisa saja, ya, bisa saja dia mengeluarkan zakat fitrah untuk semua anak-anaknya meskipun anak itu sudah pada menikah, sudah pada mapan. Jika dia tetap mengeluarkan zakat fitrahnya itu sah sebagai zakat fitrah untuk semua itu. Wallahu taala. Tapi Ustaz boleh bertanya lagi? Silakan, tafadhol. Silakan. Silakan. Ya, kalau misalnya ini anak perempuan dia belum menikah tapi sudah mapan, kemudian dia meminta pada ayahnya, bilang saya mau saja yang bayar zakat fitrah. Membayarkan Bagaimana? orang tuanya. Enggak, dia bayar sendiri. Oh Maksudnya ya. Nah, dia bayar sendiri. boleh, sah. Iya. Sah begitu, Ustaz? Jika dia sudah merasa mampu untuk membayar zakat fitrah sendiri, boleh sih. Meskipun dia seorang anak perempuan, dia boleh mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Belum menikah, bisa, Ustaz. Tidak mengapa. Meskipun dia Tidak belum mengapa. menikah. Sah. Zakat fitrahnya sah. Ya. Oh iya, makasih banyak, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa Ustaz antusiasme para hadirin untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu dokter dan juga kolega sejawat untuk masih bisa bertanya ini Ustaz ya. Silakan. Eh, 10 menit lagi lah Silakan. kita cukupkan di jam 10. Iya. Iya. Izin bertanya sedikit Ustaz dari moderator. Eh, saya, Ya, silakan. saya pernah mendengar bahwa di negeri Muslim yang mayoritas Islam, mereka itu tidak lagi memberlakukan pajak pada warganya, namun mewajibkan seluruhnya apa zakat, baik zakat harta maupun zakat fitri, lalu mereka mengelola untuk kesejahteraan warganya. Apakah memang demikian yang berlaku di
negeri-negeri Muslim, misalnya di Timur Tengah seperti itu, Ustaz, dari segi pengalaman yang pernah Ustaz lalui, atau ada pola tertentu dalam pengelolaan zakat eh, yang yang eh, yang mungkin di negara kita kan berbeda, pajak ada, zakat juga ada. Bagaimana Ustaz, kira-kira ini? Ya, baik. Eh, kalau kita merujuk kepada syariat Islam, yang ada dalam syariat adalah pembayaran zakat. Adapun pajak itu tidak dikenal dalam syariat Islam. Bahkan ada beberapa hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya penguasa itu tidak boleh mengambil pajak. Karena biasanya pajak itu eh, apa namanya, tidak hanya dikenakan kepada orang yang mampu, tapi juga orang yang tidak mampu pun biasa terkena pajak, ya. Yang kata kata Nabi dalam sebuah hadisnya, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi. Tidak halal diambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Itu di luar zakat. Ya, kalau zakat rela tidak rela harus diambil. Kalau zakat karena dia wajib. Tapi selain daripada zakat, maka tidak bisa diambil hartanya kecuali dengan kerelaannya. Ya. Tapi sekarang ini ya kita lihat di mana-mana sudah memberlakukan pajak, meskipun di negeri-negeri Arab juga sama juga ya. Termasuk di Saudi Arabia ya, kalau pengalaman kami dahulu itu ada pajak juga ada Saudi Arabia. Meskipun itu belakangan. Ya, belakangan baru ada pajak ya. Sebelum-sebelumnya pada apa namanya, raja-raja yang sebelum raja yang terakhir ini itu eh, mungkin ada pajak-pajak tertentu ya, tapi kalau seperti pajak apa yang kita sebut dengan PPN kalau di kita di Indonesia itu dulu tidak ada, ya tidak ada pajak yang seperti itu. Kan ada pajak untuk pengusaha mungkin ada. Tapi sekarang ini semua sudah kena pajak di sana juga ya. Rakyat biasa juga sudah kena pajak ya. Idealnya sih kita tidak ada pajak kalau kita pakai sistem Islam ya. eh, Pajak itu dikenakan kepada orang non muslim. Kalau dalam sebuah negara Islam, yang muslim kena wajib zakat, yang non muslim kena wajib pajak, namanya jizyah. Namanya jizyah. Demikian pula al-usyur, ada yang namanya al-usyur. Jizyah itu untuk orang-orang non muslim yang istilahnya kafir dhimmi. Orang-orang non muslim, orang kafir yang tinggal di negeri Islam sebagai penduduk di negeri Islam, dan dia diberi jaminan keamanan, keselamatan dan seterusnya, maka dia wajib membayar yang namanya jizyah, pajak. Adapun orang-orang kafir yang tidak tinggal di negeri Islam, ketika mereka masuk ke negeri Islam untuk berdagang misalnya, maka mereka terkena pajak 10%, namanya al-usyur. Itu yang dikenal dalam syariat ya. Jadi yang terkena pajak itu yang non muslim, yang orang Islamnya terkena kewajiban zakat. Wallahu taala. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, baik Bapak Ibu dokter, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kurang lebih 5 menit lagi lah ya. Kita cukupkan waktu kajian kita. Alhamdulillah sampai detik ini antusiasme luar biasa dari seluruh hadirin yang hadir. Tadi sempat 70-an Ustaz. Ya, ya, ya. Tadi saya lihat sempat 70 lebih ya, Masya Allah. Baik. Dari Ayanda Dekan mungkin dok, Tabe. Cukup. Oh ya. Tentu hanya ingin mengaturkan jazakallah khairan katsiran yang luar biasa. Ayakum, Ya, Masya Allah. paling tidak alhamdulillah kita dapat pencerahan terutama menjelang bulan suci Ramadan ini, sehingga paling tidak sebelum dihisab kita bisa menghisab diri kita masing-masing insya Allah Insya Allah. terkait apa yang telah kita dapatkan setahun ini, baik penghasilan kita yang mungkin sudah rutin atau mungkin yang kita simpan dalam harta kita mungkin, atau yang kita investasikan. Terima kasih banyak Ustaz. Insya Allah semoga
ini menjadi amalan yang baik dan bermanfaat untuk kita. Amin, Terima amin, kasih. amin. Baik. Eh, Rupanya waktu juga yang membatasi kita. Saya izin pada narasumber, pada pimpinan untuk mencukupkan waktu kajian Insya kita Allah. di malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Al-Ustadz Saiful Yusuf LCMA atas sediaan waktunya mendampingi kita memberikan kajian rutin. Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi untuk melanjutkan kajian fikih rutin ibadah kita. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh audiens dan partisipan yang sudah antusias bertanya dan menuntut ilmu dari narasumber kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah-langkah kita untuk menuntut ilmu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Jadi mohon izin Ustaz kami akhiri karena tidak ada lagi yang bertanya. Kami tutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.